Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran nanti kita diberikan kelancaran dan ilmunya bermanfaat bagi kalian semuanya. Silakan dipimpin berdoa, Ananda Villa. Bersiap, berdoa mulai. Sebelum kita mulai pelajaran, Kak Tasbih akan presensi dulu ya. Ada yang masuk hari ini? Ada? Masuk semua ya? Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar bersama kembali menuntut ilmu. Dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin. Ya. Selamat pagi anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Berikan tepuk semangat biar kalian semangat dalam pembelajaran. Sudah siap belajar semuanya? Siap. Sudah siap? Siap. Nah, kita langsung mulai ya. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, lagu nasional. Sudah hafal semuanya ya? Ya. Nanti yang belum hafal bisa membaca ada liriknya ya. Semuanya berdiri. Indonesia
Silakan duduk kembali. Kita telah menyanyikan lagu nasional, yaitu judulnya apa tadi? Indonesia Raya. Ya, agar kenapa? Kalian ditanamkan jiwa nasionalis yang cinta dengan tanah air. Ya, setiap hari ini dinyanyikan ketika upacara, ya. Jadi kalian seharusnya sudah hafal. Oke. Tadaswi akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas, ya, seperti yang telah kita buat dulu yang pertama kali. Kesepakatan kelas yang pertama, ketika guru mengajar, kalian harus diam dan memperhatikan. Dan yang kedua, jika kalian kurang paham, silakan bertanya. Betul, bertanya bagaimana caranya? Angkat tangan terlebih dahulu, baru Tadaswi tunjuk, silakan mau bertanya apa, baru kalian berbicara. Yang ketiga, jangan bermain sendiri, ya. Jangan main sendiri, perhatikan. Terus selanjutnya, tetap selalu jaga kebersihan kelas, karena di mana ketika kelas bersih, situasi belajar akan terasa nyaman, ya. Beda kalau kelasnya kotor, itu nyaman nggak? Tidak. Kalian pasti bau apa ini? Ya, itu tidak konsentrasi untuk belajar. Baik, coba Mbak cerita, ya, kita literasi dulu, ya. Literasi itu adalah kegiatan membaca, biar kalian sebelumnya itu kalian kurang senang membaca, maka dengan diajarkan kegiatan literasi, kalian diharapkan senang membaca, karena membaca itu adalah apa? Jendela dunia, jendela ilmu. Dengan kalian membaca, kalian mengetahui, ya. Contoh, ketika kalian membaca berita banjir, ya, berita banjir, terus terjadi banjir semisal di Bogor, kalian bagaimana mengetahuinya? Dengan cara membaca semisal berita, ya, baca di artikel. Semuanya punya HP pasti juga ada pemberitahuan berita, jadi otomatis dengan kalian membaca, kalian tahu. Kalau kalian tidak membaca, terjadi bencana tidak tahu, ya. Betul. Coba, yuk, silakan Mbak cerita yang keras, ya. Cukup, Mas Adira juga lanjut. Ya, itu adalah tentang artikel batik. Tadaswi mencari sebuah artikel yaitu tentang batik. Tentunya kalian tahu, ya, batik. Ya, yang kalian gunakan itu termasuk juga batik. Yang Tadaswi gunakan juga batik. Ya, ini adalah batik khas mana ini? Betul. Apa namanya? Batik Pring. Ya, betul. Batik Pring itu dari Magetan. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Dalam pembelajaran kali ini, ya, setelah pelajaran selesai, nanti kalian diharapkan akan menguasai, yaitu tentang pembuatan pertanyaan pada sebuah teks bacaan, ya. Kalian nanti harus dapat mencari dalam suatu bacaan itu informasi pentingnya, ya. Tahu informasi penting.
Jadi yang penting dalam bacaan tersebut ya. Terus yang kedua, nanti kalian harus dapat mengetahui perbedaan antara tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita langsung ke video kali ini. Silakan diperhatikan penjelasannya dan nanti akan Tasbih ulas kembali dengan bertanya kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini ya. Kali ini kita akan belajar materi menjadi informasi penting dari teks bacaan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menggali informasi penting dari teks bacaan dengan tepat. Anak hebat, kita tentu pernah membaca dan menyimak suatu cerita ya. Kemampuan kita dalam memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kuncinya. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Bagaimana cara menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan? Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, kalian bisa memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting pada bacaan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Sekarang guru akan menjelaskan contoh kata tanya terlebih dahulu ya. Biasanya kata tanya ini digunakan untuk menanyakan informasi penting yang ada di dalam bacaan tersebut. Misalnya kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa yang ada pada bacaan tersebut. Selanjutnya siapa biasanya digunakan untuk menanyakan tokoh di dalam cerita tersebut. Lalu ada kata tanya di mana biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Selanjutnya ada kata tanya mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Lalu ada bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Lalu pertanyaan itu jawabannya biasanya bisa tersurat dan tersirat di dalam teks. Apa maksud dari tersurat dan tersirat tersebut? Jawaban tersurat maksudnya berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat di dalam teks. Jadi jawabannya sudah ada di dalam teks tersebut ya. Sedangkan jawaban tersirat berarti jawabannya harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi di dalam teks. Oke, selanjutnya kita akan belajar menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Informasi yang telah kalian peroleh dapat digunakan untuk menceritakan kembali isi teks tersebut. Biasanya kalian diminta untuk menceritakan kembali menggunakan bahasa sendiri. Untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, terlebih dahulu baca dan pahami isi bacaan dengan baik.
Karena dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Demikian penjelasan mengenai menggali informasi penting dalam suatu teks bacaan. Semoga informasi ini dapat kalian pahami ya. Terima kasih. Ya, itu adalah tentang penjelasan teks informasi, mencari informasi penting dalam sebuah bacaan menggunakan kalimat tanya. Jadi kalian untuk mencari informasi penting, misal di dalam bacaan itu panjang ya, itu kalian bisa mencarinya dengan menggunakan pertanyaan. Ya, pertanyaan tadi apa saja? Apa? Terus? Terus gimana? Mengapa? Ada 6 pertanyaan yang digunakan. Jadi setiap teks bacaan itu terdapat suatu informasi penting yang dimana kalian dapat mencarinya dengan membuat pertanyaan. Jadi nanti jawaban dari pertanyaan itu merupakan informasi penting dalam bacaan yang tersirat. Bagaimana cara membacanya tadi? Cara baca yang baik? Ya, di dalam hati betul. Jadi tidak usah keras-keras. Kalau keras-keras kalian juga bisa mengganggu teman kalian di samping kalian, gitu. Kalau di dalam hati kalian bacanya otomatis lebih cermat. Jadi akan lebih memahaminya. Kita lanjutkan. Cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari teks, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, coba dibaca Mas Danu yang keras. Cara agar kita bisa memperoleh sebuah informasi penting dari teks atau juga mengetahui yang perlu kita lakukan. 1. Membaca judul teks. 2. Membaca teks dengan tepat untuk mengetahui isi teks. 3. Membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Ya, itu yang pertama, baca judulnya apa. Jangan lupa kalian nanti nggak tahu judulnya ya kalian baca. Itu bahaya. Si dibaca apa malah judulnya tidak tahu. Yang kedua, membaca teks dengan cermat atau mengetahui isi teks. Jadi kalian harus cermat memahaminya. Dan yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Selanjutnya ini adalah kata tanya. Kata tanya yang digunakan yaitu kata tanya apa. Apa untuk menanyakan apa? Keadaan atau perbuatan. Terus yang kedua apa? Gimana untuk menanyakan? Lanjutnya, yang ketiga kata tanya. Ya, untuk menanyakan apa? Betul. Yang selanjutnya kata tanya. Siapa? Untuk menanyakan? Betul. Yang selanjutnya. Mengapa? Untuk apa? Alasan. Sebab. Yang selanjutnya? Ya, bagaimana? Cara atau proses. Itu adalah kata tanya. Contoh kata tanya apa untuk menanyakan keadaan. Ya, apa yang terjadi ya? Kamu tanya untuk mencari informasi, gitu. Kalau kalian misal ada satu kejadian, untuk mencari informasi bagaimana yang kalian lakukan? Kalian pasti bertanya ya, gitu. Misal ada satu kejadian, terus kalian untuk mengetahuinya bagaimana? Kalian harus bertanya. Saat ada orang di situ, tanya, Pak, apa yang terjadi? Ya, gitu. Nanti setelah dijawab kalian mengerti apa yang terjadi. Jadi jawaban itu adalah apa? Termasuk informasi penting. Terus biar kalian memahami itu bisa disingkat dengan adik simba. Apa singkatannya? Adik simba. A apa? Di mana? K kapan? Si siapa? M mengapa? Dan B
bagaimana ya? Bisa kalian lupakan. Coba kata tanya apa saja ya? Kalian ingat-ingat kuncinya apa? A, D, Simba. A apa? D, di mana? Terus K, kapan? Terus C, siapa? M, mengapa? B, bagaimana? Ya, otomatis kalian akan memudahkan. Itu adalah singkatan. Kalau kalian tidak hafal, nanti otomatis dengan kalian mengingat singkatan itu akan hafal. Gitu? Apa singkatannya? Ya, betul. Diperhatikan, Dadaswi akan memberikan satu artikel lagi ya. Contoh cara mencari informasi penting lagi. Perhatikan, ya. Ini misal ada suatu teks bacaan, ya. Coba dibaca Mas Beri. Kelihatan nggak? Coba maju, sini. Ya, apa, biar kelihatan. Bacanya yang keras ya. Tangan untuk Mas Beri. Ya, itu adalah apa Cak? Suatu teks bacaan. Nah, dari teks bacaan ini itu nanti kita akan mencari informasi pentingnya. Menggunakan apa tadi? Cara mencarinya? Menggunakan apa? Kata-katanya. Betul. Nah, seperti ini ya. Dilihat. Jadi nanti ketika Dadaswi memberikan untuk dikerjakan harus paham. Ini contoh tadi judulnya apa? Ini ada di tengah. Jaga kesehatan selama pandemi, simak cara mencegah penularan. Menggunakan kata tanya yang pertama, mengapa harus mencegah penularan COVID-19? Jawabannya di mana mencarinya? Jawabannya juga ada di bacaan tersebut. Jadi bukan kalian mengarang jawaban dari luar, tapi karena mencari informasi penting dalam bacaan, jawabannya harus ada di dalam bacaan. Jadi kalian membuat kalimat tanya yang jawabannya ada di dalam bacaan. Apa jawabannya? Agar tidak semakin banyak yang sakit dan karena vaksin masih dikembangkan. Terus yang kedua, kata tanya apa ini? Ya, apa? Apa informasi yang disampaikan dalam teks? Cara mencegah penularan COVID-19. Yang ketiga, di mana cara mencegah penularan COVID-19 diterapkan? Di rumah maupun di tempat umum. Itu adalah contoh cara mencari informasi penting dalam sebuah paragraf. Ya, bisa dimengerti ya? Ya, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, kita melakukan ice breaking dulu. Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri, ya. Dan semangat, ya. Nanti didudukkan ya gerakannya. Pada hari Minggu
turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Ya, itu bisa ya? Gimana yang pertama? Ayo, satu bersama dulu ya. 1, 2, 3. Hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Ayo, sing keras. Cek, biar kurang semangat nih, kurang semangat ya. Sing keras, yang keras ya. Nyanyi biar semangat ya. Siap? Siap. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, kita mulai ya. Yang keras semuanya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tuki taki tuki taki tuki taki tu. Tuki taki tak suara sepatu kuda. Tuki taki tuki taki tu. Tuki taki tuk suara sepatu kuda. Ya, bisa ya? Dan silakan duduk kembali. Ada satu lagi biar kalian nanti tetap semangat ya. S breakingnya didengarkan, perhatikan. Nanti ada dua kata hap sama boom ya. Kalau gini apa? Yang keras? Ya sesuai. Kalau pelan hap ya, bisa? Coba diulang lagi. Bilang yang garis kanan ya. Kalau boomnya ya bilang boom. Sama kalau kiri, tangan kiri berarti yang sebelah kiri. Paham? Nanti yang salah berarti dia tidak konsentrasi, berarti itu melamun ya. Kita mulai, siap? Kita mulai ya. Jawab boom. Ada ya. Coba sekali lagi. Nah, yang tangan kanan ya. Kalau tangan kanan berarti yang kanan. Berarti masih kalian kurang konsentrasi. Sekali lagi. Dan nanti yang salah tak suruh maju ke depan, kalian bergantikan untuk memberikan instruksi. Ya. Siap? Yo, coba sekali lagi. Tadi kita telah menyanyikan lagu apa cak? Naik delman. Naik delman itu bagaimana cara menyanyikannya? Sedih ataukah semangat? Semangat ya. Nanti kita akan pelajari itu juga ya. Kita akan pelajari tentang apa? Dalam nyanyian itu pasti ada tangga nada. Siapa yang tahu tangga nada? Ada yang tahu? Ya, kalau tidak silakan disimak video berikut. Jadi kalian harus perhatikan biar kalian memahaminya. Halo teman-teman, kita balik lagi dengan berkelas. Hari ini kita membahas tentang tanda nada, yaitu tanda nada mayor dan minor dari tema 5 SPTP Kelas 5 SD. Selamat belajar.
Apakah kalian tahu apa itu tangga nada? Adakah yang tahu? Apa kira-kira ya pengertian dari tangga nada? Tangga nada. Sesuai dengan namanya, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga itu kan bertingkat atau berjenjang. Jadi tangga nada urutan nada yang disusun secara berjenjang. Sesuai kan teman-teman? Ini dia teman-teman urutannya. Seperti tangga kan, bunyi nada juga sesuai dengan urutannya. Jadi semakin ke atas, nada tersebut semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke bawah, maka nada tersebut semakin merendah. Macam-macam dari tangga nada. Tangga nada sebenarnya ada dua macam, yaitu tangga nada diatonis dan pentatonis. Namun, hari ini kita akan membahas tentang tangga nada diatonis. Kalau tangga nada diatonis itu menggunakan nada-nada do, re, mi, fa, sol, sampai si. Sedangkan pentatonis bukan. Mari kita fokus ke tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis dibedakan menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Apakah teman-teman tahu perbedaan antara tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor? Tangga nada diatonis mayor lagunya bersifat gembira dan bersemangat. Lagunya diawali dengan nada do. Ada juga yang diawali dengan nada sol atau mi, namun diakhiri dengan nada do. Jarak antar nada atau intervalnya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ini nih teman-teman, interval antar nada dari tangga nada diatonis mayor. Diawali dengan nada do kan, dan diakhiri dengan nada do juga. Mari kita lihat tangga nada diatonis minor. Lagunya bersifat sedih dan kurang bersemangat. Diawali dengan nada la dan diakhiri dengan nada la oktav atas. Jarak antar nada atau intervalnya adalah 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1, 1. Ini dia jarak antar nada atau interval dari tangga nada diatonis minor. Diawali dengan nada la dan juga diakhiri dengan nada la. Beberapa contoh lagu bertangga nada mayor dan minor. Yuk kita lihat apa saja ya lagu-lagu dari tangga nada mayor dan minor. Ini dia lagu bertangga nada mayor. Hari Merdeka, Indonesia Raya, Halo Halo Bandung, Maju Tak Gentar, dan Garuda Pancasila. Kelima lagu ini bersifat semangat dan mempunyai tempo yang cepat. Sedangkan untuk lagu bertangga nada minor, yaitu Syukur, Terima Kasihku, Gugur Bunga, Kasih Ibu, dan Tuhan. Lagunya bersifat sedih atau kurang bersemangat dan temponya lambat. Oh ya teman-teman, ada beberapa pengecualian lagu bertangga nada minor namun sifatnya gembira, yaitu Ayam dan Lape dan Bunga Jumpa. Tempo lagu ini juga cepat. Ingat-ingat ya teman-teman, dua lagu ini. Sampai di sini dulu teman-teman. Ya, sudah pahami? Semuanya di sini pasti ada yang suka musik. Coba siapa yang suka musik? Bermusik. Nah, kalau suka musik pastinya kalian juga tahu tangga nada, ya. Tangga nada ada dua, diatonis dan pentatonis. Nah, pada kali ini kita akan membahas yang diatonis. Tangga nada diatonis ada dua, yaitu apa saja? Mayor dan, ya betul, mayor dan minor. Bagaimana perbedaannya kalau tangga nada mayor?
gembira. Pokoknya kalau nyanyian sing semangat yang bergembira itu apa? Bertanda nada mayor. Ya, diingat-ingat. Yang semangat itu adalah mayor. Kalau sedih minor. Ya. Itu adalah contoh ciri-cirinya. Coba dibaca Mbak Adiba yang keras. Tanda nada diatonis mayor dan minor. Tanda nada diatonis ada dua macam. Di antaranya adalah tanda nada diatonis mayor dan tanda nada diatonis minor. Tanda nada mayor memiliki ciri sebagai berikut. 1. Tanda nada diatonis yang memiliki kesan riang gembira. 2. Dinyanyikan dengan penuh semangat. 3. Susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Sering diawali dan diakhiri nada do sama dengan C. Ya, itu adalah ciri-ciri dari tangga nada mayor. Itu yang pertama bersifat riang gembira, yang kedua dinyanyikan penuh semangat, ya. Terus berjarak interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 dan setengah. Kemudian diawali dari akhir nada do. Selanjutnya coba dibaca Mas Sandy yang keras. Tanda nada diatonis mayor dan minor. Tanda nada diatonis mayor memiliki ciri Minor. sebagai 1. Tanda nada diatonis yang memiliki kesan kurang bersemangat. 2. Bersifat sedih. 3. Susunan nada-nadanya berjarak 1 setengah, 1 setengah, 1 setengah, 1 1. 4. Sering diawali dan diakhiri dengan nada berulang dengan A. Ya, tepuk tangan untuk Mas Sandy. Itu adalah ciri-ciri tangga nada minor, ya. Kurang bersemangat, terus bersifat sedih. Terus apalagi berjarak interval 1 setengah, 1 setengah, 1 1. Terus diawali dan diakhiri dengan nada la. Baik, untuk mengetes ini ada beberapa lagu. Nanti sebutkan ya, itu termasuk tangga nada apa? Yang pertama, Indonesia Raya. Ya. Kedua, Syukur. Betul. Ketiga, Gugur Bunga. Yang selanjutnya, Halo Halo Bandung. Hari Merdeka. Berkibarlah benderaku. Berkibarlah yang apa itu berarti? Ya. Terus Indonesia Pusaka. Ya, betul. Terus Bagimu Negeri. Ya, betul. Minor. Pokoknya sing semangat itu mayor, kalau yang kurang bersemangat itu minor. Ya, ingat-ingat itu biar kalian memahami. Baik. Selanjutnya untuk penjelasan sudah dipahami? Sudah? Ya, kalau sudah kita lanjutkan untuk mengetes materi yang telah Tasbih berikan, ya. Jadi nanti kalian dibentuk sesuai kelompok ini ya. Kelompoknya sudah dibentuk tadi, ya. Nanti kalian tinggal memberikan nama kelompoknya. Terserah kelompok apa, ya. Itu yang penting nanti kalian didiskusikan dengan kelompok, dikerjakan dengan kelompok. Judulnya nanti kelompoknya itu judul lagu nasional loh ya, bukan lagu anak-anak atau lagi lagu dungdat, nggak boleh ya. Lagu yang nasional ya, nanti nama kelompoknya. Nanti silakan didiskusikan dulu untuk membentuk nama kelompoknya. Sambil Tasbih akan membagikan LKPD. Nanti pengerjaannya itu didiskusikan juga dengan kelompok. Ya. Kalau sudah ketemu langsung ditulis, di situ ada ya nama kelompok di atas, di atas, ya betul. Di sini ya nama kelompoknya Pak Budi. Nama kelompoknya tulis anggota kelompoknya juga ya. Terus silakan
Jangan lupa dibaca petunjuknya dulu ya sebelum pekerjaan. Kalau sudah dibaca baru kalian silakan kerjakan bersama kelompok. Silakan didiskusikan. Untuk pembuatan kalimatannya silakan kalian buka itu ya bacaannya di halaman ya. Silakan cari di situ. Silakan buat pertanyaan dulu dan jawabannya harus terdapat di bacaan, ya. Silakan langsung dikerjakan. Ya, didiskusikan dengan kelompoknya ya. Didiskusikan. Ya, coba cek. Ya, didiskusikan sama-sama. Jangan lupa kalau kalimatannya yang belakangnya dikasih tanda. Ya, jangan lupa. Ini didiskusikan ya. Coba cari bacaannya, dibaca. Jangan lupa dikasih kalimatannya ya. Jawabannya harus ada di sini ya. Nggak boleh jawaban sendiri. Sudah ditulis sama kelompoknya? Coba. Oke. Selanjutnya dibacakan ya. Jadi kalimatannya kalian cari di sini ya. Kalimatannya kalian buat kalimatannya dan nanti jawabannya ada di bacaan tersebut. Oke ya. Silakan didiskusikan dengan kelompok. Jika masih kurang paham, bisa bertanya dengan cara mengacungkan tangan. Ya. Coba didiskusikan sama. Cepat bagi pekerjaan kalian cepat selesai.
Ada yang menulis juga ya, cepat. Ada yang lari, ada yang menulis ya. Usahakan. Hanya pertanyaan saja loh ya. Menit lagi, silakan didiskusikan. Nanti habis ini kalian presentasikan di depan ya, dibaca, bacanya yang keras biar kalian, teman kalian yang duduk itu silakan kerjasama, ada yang menulis, dibagi tugas dengan kelompoknya biar segera terselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Ayo, kelompok apa namanya? Garuda Pancasila, gugur bunga. Nama ganti, coba yang lain ya. Baik, kelompok Garuda Pancasila sudah hampir selesai, kurang sebentar. Dan matanya sudah selesai. Ayo, yang lainnya segera menyusul. Waktu 3 menit lagi. Yuk, semangat dikerjakan. Lebih giat lagi berdiskusinya. Ya, coba diklik lagi. Sudah selesai. 2 menit. Come on.
Sudah selesai? Sudah? Ya, baik. Kalau sudah selesai, ya semuanya diperhatikan. Nanti silahkan dibaca di depan. Ya, semua kelompok maju anggotanya ya, bukan hanya perwakilan, tapi dibaca yang keras. Coba mulai dari kelompok Garuda Pancasila. Silakan maju ke depan terus dibaca. Yang keras ya bacanya. Sini. Yang lain diperhatikan. Disimak jawabannya ya. Siapa tahu nanti ada yang sama. Silakan gantian dibaca ya. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum. Kami dari kelompok Garuda ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Garuda Pancasila. Yang beranggotakan Adira, Adiba, Abba, dan Rizky. Ya, dibacakan. Kata tanya apa? Apa yang dimakan? Satu aja, satu-satu gantian. Ya. Siapa yang bacanya? Kata tanya apa? Apa yang dimakan kucing? Kata tanya gimana? Sebenarnya kapan? Kapan kamu dimakan? Katanya Ya, yang siapa yang di tempat duduk perhatikan ya. Dapat tanya mengapa? Mengapa terdapat disebut dengan herbivora? Kata tanya bagaimana cara hewan herbivora memakan makanan? Ya. Selanjutnya yang PKP kedua. Tangga nada Mayor. 1. Tangga nada diatomis yang memiliki kesan yang gembira. 2. Dinyanyikan dengan penuh semangat. 3. Susunan nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. 4. Sering diawali dan diakhiri nada do. Tangga nada Mayor. 1. Tangga nada diatomis yang memiliki kesan dengan semangat. 2. Bersifat segitiga. Susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1, setengah. 4. Sering diawali dan diakhiri nada la dengan la. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok Garuda Pancasila. Semuanya jawabannya sama? Sama? Ya, ya. Kalau sama, berarti kalian sudah memahami. Jadi kalimatannya itu dibuat berdasarkan berapa tadi? Apa saja kalimatannya? Ya, kalau kalian sudah memasukkan kata tanya tersebut, itu berarti kalian sudah memahaminya. Baik, silakan duduk. Kita lanjutkan untuk kelompok selanjutnya. Ada yang berani? Kelompok. Ayo, silakan maju. Apa namanya? Ya, tanah airku. Silakan maju. Ya. Dibaca gantian ya. Diperkenalkan dulu seperti tadi. Sama-sama dulu dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tanah air dengan menggunakan PT cerita Anja Isa. Agak keras, biar dengar. Apa saja jenis hewan herbivora? Gimana hewan? Gimana hewan? Kapan hewan? Yang serius, yang keras. Mengapa hewan herbivora bisa makan tumbuhan? Bagaimana susunan gigi hewan karnivora?
Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok tanah air. Ya, baik. Telah dilakukan presentasi, yaitu memaparkan jawaban di depan, ya, di depan, dan kalian telah membacakannya hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Silakan ketua kelompoknya dikumpulkan ke depan, ya, langsung dikumpulkan ya. Ayo, besar bergelus. Ketua kelompoknya saja coba. Nah, semuanya ya, kumpulkan ke depan. Oke. Syukur. Syukur bunga, lanjut. Belum kelompok tanah air. Ya, baik, terima kasih. Kalian telah berdiskusi bersama, ya. Untuk saran dari Tadasbi, ya. Lain kali kalau kalian maju ke depan, itu yang keras suaranya, ya, biar kedengaran. Jadi jawabanmu itu yang benar, jawabanmu yang kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian itu silakan dikemukakan. Kalian membacanya yang keras agar teman sekelompok kalian jelas untuk mendengar, ya. Tadi itu. Terus yang kelompok yang mendengarkan itu kalian harus memperhatikan kelompok kalian yang lain, teman kalian yang lain. Ketika maju kalian harus memperhatikannya, ya. Biar kalian tahu, oh ya itu. Dan ketika kalian memberikan tanggapan kalian, bisa apa yang kurang atau yang lebih dari kelompok yang ada di depan. Itu ya. Bisa dimengerti? Ya, sudah saya terima, saya kumpulkan di depan. Untuk selanjutnya, pada hari ini kita telah melaksanakan kegiatan apa saja, anak-anak? Apa saja kalian pelajari tadi? Mulai dari yang awal tadi apa? Yang awal, kita urutkan yang awal, ya, mencari, ya, informasi penting dalam suatu teks bacaan. Yang kedua tentang apa? Kalimat tanya, ya. Mencari informasi penting dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya apa? Ya. Terus? Betul, lanjut. Ya. Ya, terus yang terakhir? Ya. Kalau kalian biar mudah itu urutkan dengan singkatan. Singkatannya apa? Ya, coba diulangi lagi. Adik Simba. A. Bagaimana? Jadi kalian dengan menghafalkan singkatan tersebut, kalian juga urut dan kalian otomatis akan hafal. Baik. Untuk selanjutnya silahkan kerjakan evaluasi dari Tadasbi, ya. Kalian dikerjakan secara individu, ya. Kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan materi dari Tadasbi yang berikan. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah senang. Terus kalian bisa memahami dengan baik atau tidak? Bisa. Bagian mana yang kalian kuasai dari pembelajaran hari ini? Yang mana? Ya, tangga nada sudah memahami? Alhamdulillah. Terus kegiatan mana yang belum kalian pahami? Ada nggak yang belum kalian pahami? Ada? Mencari apa? Tidak. Berarti sudah semuanya ya? Ya, baik. Untuk selanjutnya, ya, kalian akan mengerjakan evaluasi yang akan kalian kerjakan setiap individu. Ya, jangan lupa dikasih nama, terus dibaca petunjuk pengerjaannya.
Kalau kalian belajarnya senang, kalian memahami yang diberikan materi yang diberikan oleh Tata SB, kalian akan mudah dalam mengerjakan soal berikut yang saya berikan ya. Jangan lupa dikasih nama ya. Saya kasih sendiri loh, ini bukan kelompok ya. Untuk mengetes kemampuan kalian. Kerjakan yang serius, sungguh-sungguh, biar selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Nanti sudah selesai langsung 3 bulan ke depan ya. Kelihatannya cepat sekali. Dan ya. Oke. Yang lain silakan nyusul yang sudah. 1 menit lagi. Baik, silakan semuanya dikumpulkan. Ya, yuk. Langsung dikumpulkan ke depan. Ya. Ya. Diambil depannya ya. Ya. Iya, Mas. Oke. Terima kasih. Iya, Mbak. Pelan-pelan. Sudah semuanya ya? Oke. Baik, kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran kali ini. Kalian sudah pelajari apa tadi, mulai dari informasi penting, menggunakan kalimat tanya, terus mengerti tangga nada, perbedaan tangga nada diatonis, mayor dan minor, tahu ciri-cirinya dan tahu macam-macam lagu yang memiliki tangga nada apa? Diatonis, mayor dan minor ya. Untuk kalian jangan mudah
putus asa, tetap selalu semangat belajar. Kamu tahu ketika pengen coba yang orang tua kalian dulu juga seperti kalian belajar. Orang tua kalian yang sukses sekarang, ibarat kalau dulu itu dia berjuangnya sudah dulu itu dia juga belajar seperti kalian. Ya, ada prosesnya. Jadi kalian itu sebagai pelajar jangan mudah menyerah, jangan putus asa, jangan putus semangat, apalagi untuk belajarnya. Jika kalian ingin meraih cita-cita, kalian harus berusaha meraih agar cita-cita itu tercapai. Jadi bagaimana kalau tugas seorang siswa? Apa? Iya, apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, itu saja pesan dari Tadasbi. Jangan lupa tetap semangat dan belajar sungguh-sungguh. Jangan lupa juga jaga kesehatan. Silahkan untuk mengakhiri kita pimpin doa. Silakan Mbak Kiki pimpin doa pulang. Siap, ya. Doa mulai. bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kelompok depan dulu. Silakan keluar. Dosa lari ya, teman-teman. Yuk, selanjutnya. Gak usah lari ya, teman-teman. Salam. Yuk.